Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang susunan kabinet parlementer pada masa demokrasi liberal. Ya, kita mulai dengan kabinet Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini merupakan tokoh intelektual, pejuang, ulama, sekaligus negarawan yang pernah dimiliki Indonesia. Dalam dunia politik, ia juga merupakan tokoh terpandang dan dipercaya untuk memimpin emas Sunni. Adapun program kerjanya yaitu menyelenggarakan pemilu, menyempurnakan organisasi angkatan perang, memperjuangkan Irian Barat, memperkokoh ekonomi, juga membantu pembangunan perumahan rakyat. Adapun keberhasilan pada masa Muhammad Natsir yaitu dengan Sumitra Plan. Beliau berusaha merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional dan Republik Indonesia menjadi anggota PBB. Adapun kenapa sebab jatuh Muhammad Natsir dari parlementer yaitu karena kegagalannya dalam menyelesaikan masalah Irian dan juga mosi tidak percaya dari PMI. Yang kedua yaitu Kabinet Sukiman. Sukiman Widjo Sanjoyo merupakan pencetus lahirnya adanya THR yang diterima pekerja baik negeri maupun swasta menjelang hari raya. Adapun program kerjanya yaitu menjalankan tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan, ketentraman, juga menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif. Keberhasilannya yaitu menggiatkan usaha keamanan, ketentraman, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Adapun kejatuhan Kabinet Sukiman yaitu akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar MSA. Dan persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Adapun yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Wilopo ini merupakan seorang tokoh ya politik, di mana masa mudanya dia menerima bantuan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda. Dia sekolah sampai ke Teknik School atau TH Bandung yang sekarang ITB. Adapun program kerja Perdana Menteri Wilopo yaitu menyelenggarakan pemilu, meningkatkan kemakmuran rakyat, kemudian program luar negerinya menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda, mengembalikan Irian Barat, dan politik luar negeri bebas aktif. Adapun sebab jatuhnya yaitu akibat peristiwa Tanjung Merauah, munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Adapun yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo, di mana Bapak Ali Sastro Amijoyo ini merupakan seorang yang sangat terdidik karena dia disekolahkan sampai ke Eropa dan keluarganya mengabdikan diri untuk mengadvokasi pentingnya pendidikan barat. Adapun program kerjanya yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran, menyelenggarakan pemilu, pembebasan Irian Barat, politik bebas aktif, dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Kemudian keberhasilan menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan 29 September 1955 dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Adapun sebab jatuhnya yaitu NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinet inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden. Yang kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap dia merupakan seorang tokoh politikus dari Partai Masyumi. Adapun program kerjanya yaitu mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat pada pemerintah, kemudian berusaha mempercepat pemberantasan korupsi, perjuangan pengembalian Irian Barat, dan kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas.
Keberhasilannya yaitu menyelenggarakan pemilu yang pertama yang paling demokratis pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 memilih anggota Dewan Konstituante. Nah, sebab jatuhnya yaitu karena sudah selesainya masa pemimpinannya ya, dia dengan sukarela mengundurkan diri. Kemudian yang ke-6 yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, ya, bahwa dalam pemerintahannya program kerjanya itu perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi, mempercepat terbentuknya anggota DPR, mewujudkan perubahan ekonomi yang tadinya bersifat kolonial menjadi ekonomi nasional, kemudian pembatalan KMB, dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Nah, kemudian keberhasilannya yaitu mendukung penuh Presiden yang dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Jatuhnya yaitu mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, ya, sehingga Perdana Menteri Ali harus menyerahkan kembali kekuasaannya pada Presiden. Adapun kabinet terakhir yaitu Kabinet Juanda. Insinyur Haji Juanda ini dilahirkan di Tasik, ya, kemudian dia sekolah sampai ke ITB, ya, kemudian dia juga memiliki agenda yaitu melaksanakan deklarasi Juanda yang dicetuskan tanggal 13 Desember 1957. Adapun program kerjanya yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, Konferensi Meja Bundar. Kemudian perjuangan mengembalikan Irian Jaya. Nah, kemudian keberhasilan yang dia capai yaitu mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana laut dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, adapun sebab jatuhnya waktu itu karena Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Barangkali demikianlah susunan kabinet pada masa demokrasi parlementer, ya, yang terjadi perubahan kabinet sebanyak 7 kali pergantian Perdana Menteri dalam waktu 9 tahun. Ya, demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.